Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atarik Insano Haksupiana. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi mesin perenderan cycles pada software Blender, sesuai dengan artikel ilmiah yang telah saya buat. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa itu perenderan atau rendering? Sebenarnya kata ini memiliki arti yang cukup banyak jika dilihat dari perspektif dan ruang lingkup yang berbeda. Namun rendering yang saya maksud adalah sebuah proses menghasilkan sebuah gambar dari model 2 dimensi atau 3 dimensi dengan program komputer. Proses rendering ini biasanya dilakukan oleh 3D artist atau seniman 3 dimensi modern dengan tujuan untuk membuat seni karya berupa animasi dan gambar digital. Proses rendering ini juga biasanya dilakukan oleh desainer untuk mendesain sebuah benda, arsitek untuk mendesain dan menggambarkan rencana pembangunan, dan yang terakhir adalah pengembang game, yang tentu saja membutuhkan proses rendering ini. Teknologi rendering ini terus berkembang dan maju dari tahun ke tahun. Dan saat ini kita mencapai titik di mana ray tracing sudah dapat dilakukan dalam waktu sangat singkat dan bahkan memungkinkan real time. Ray tracing. Apa itu ray tracing? Ray tracing adalah teknik untuk memodelkan transportasi cahaya untuk digunakan dalam berbagai algoritma rendering untuk menghasilkan gambar digital. Dalam ray tracing, gerak cahaya disimulasikan agar menyerupai dengan yang terjadi pada dunia nyata, sehingga hasil gambar memiliki pencahayaan yang sangat realistis. Sudah banyak software atau perangkat lunak yang menyediakan rendering secara ray tracing. Salah satunya adalah Blender. Blender. Apa itu Blender? Blender adalah sebuah software pembuatan 3 dimensi, gratis dan open source, yang mendukung keseluruhan alur 3 dimensi, dari mulai pemodelan, rigging, animasi, simulasi, rendering, compositing, dan pelacakan gerakan, bahkan pengeditan video dan pembuatan game. Blender memiliki mesin rendering atau mesin perenderan berbasis ray tracing yang dinamai cycles. Dengan ini, saya akan melakukan uji coba. Permasalahan. Apa yang menjadi masalah dari semua ini? Semua teknologi rendering terus bersaing demi memiliki reputasi yang tinggi dengan hasil rendering yang luar biasa bagusnya. Namun kita sebagai pengguna terkadang lupa untuk mengoptimalkan kerja dari sebuah mesin rendering. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sebuah render. Dan cara yang paling mudah adalah dengan mengubah beberapa parameter pada pengaturan rendernya, sesuai dengan scene yang ada. Di sini saya telah melakukan sedikit eksperimen dengan tujuan optimalisasi mesin rendering cycles pada software Blender. Saya menggunakan Intel Core i5 9400F dengan NVIDIA GeForce GTX 1650 Super. Uji coba yang pertama saya lakukan adalah membandingkan antara CUDA dan Optics Processing pada saat rendering. Pada tes ini saya melakukan rendering dengan pengaturan yang sama, hanya saja processingnya berbeda, yaitu CUDA dan Optics. Dapat dilihat, ini gambar pertama, yaitu hasil render dengan CUDA processing. Dan selanjutnya ini dapat dilihat gambar kedua, yaitu hasil render dari Optics Processing. Dapat dilihat dari kedua gambar tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rendernya cukup berbeda. Render Optics dengan samples 250 hanya memakan waktu 59,24 detik. Namun render dengan CUDA Processing dengan samples 250 memakan waktu 1 menit 16,28 detik. Sebuah perbedaan waktu yang cukup signifikan. Setelah itu saya melakukan uji coba yang kedua, yaitu dengan mengganti parameter max bounces pada light paths, sehingga cahaya yang memantul tidak terlalu banyak. Di sini saya memulai dengan max bounce 12, dan selalu saya menurunkannya hingga max bounce-nya 2. Dapat dilihat perubahan yang sangat signifikan dari kedua gambar tersebut, di mana hasil render dengan max bounce 2 bolanya sangat gelap, dan hasil render dengan max bounce 12 bolanya terlihat cerah. Namun dilihat dari
sisi waktu, max bounce 12 dengan sampel 1024 membutuhkan waktu render 1 menit 27,22 detik. Sedangkan max bounce 2 dengan sampel 1024 membutuhkan waktu render 1 menit 10,44 detik. Perbedaan ini bukanlah perbedaan yang sangat kecil, namun hanya saja kualitas gambar pada max bounce 2 sangatlah menurun. Selanjutnya di sini saya menguji cobakan samples pada rendering. Saya menguji cobakan dengan 50 samples hingga 1000 samples. Dan dapat dilihat perbandingan pada saat saya render dengan 100 samples dan 1000 samples. Dari gambar tersebut kita bisa lihat jika kita menggunakan 1000 samples, kita dapat melihat rumput-rumputnya lebih detail. Hanya saja dilihat dari sisi waktu, ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Render dengan 50 samples memakan waktu 57,50 detik. Render dengan 100 samples memakan waktu 1 menit 17,4 detik. Render dengan 200 samples memakan waktu 2 menit 3,66 detik. Render dengan samples 500 memakan waktu 4 menit 28,97 detik. Render dengan sampel 1000 memakan waktu 8 menit 20,40 detik. Kesimpulan dari hasil eksperimen yang telah saya lakukan, terbukti bahwa perenderan cycles dapat dioptimalkan demi mendapatkan hasil render yang diharapkan dalam waktu yang lebih singkat. Hal tersebut sangatlah penting dan mempersingkat waktu rendering, terutama pada saat rendering sebuah animasi yang memerlukan proses rendering yang secara berulang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.